Remaja. Remaja adalah fase transisi manusia dari masa anak-anak ke masa dewasa. Pada masa ini, suatu individu mengalami berbagai perubahan, baik secara fisik maupun psikisnya. WHO mendefinisikan adolescent sebagai individu yang berusia 10-19 tahun dan youth sebagai individu yang berusia 15-24 tahun. Sujiningsih pada bukunya yang berjudul Tumbuh Kembang Remaja dan Permasalahannya di tahun 2010 menyebutkan bahwa berdasarkan proses penyesuaian menuju kedewasaan, terdapat 3 tahap perkembangan remaja, yaitu remaja awal dengan rentang umur 12-15 tahun, remaja madya dengan rentang umur 15-18 tahun, dan remaja akhir dengan rentang umur 18-21 tahun. Menurut Sujiningsih tahun 2010, pada tahapan remaja awal, biasanya mereka mengalami perubahan pada tubuh mereka dan juga pengembangan-pengembangan ilmu baru yang mereka miliki. Nah, sehingga mereka cenderung untuk lebih cepat tertarik terhadap lawan jenis dan juga terangsang secara erotis. Nah, pada masa remaja biasanya mereka cenderung juga rasa ingin mengambil keputusannya juga sangat tinggi dan juga rasa penasaran mereka sangat tinggi, sehingga sangat diperlukan untuk adanya edukasi mengenai tentang reproduksi manusia agar dapat terhindar dari persepsi remaja yang salah terhadap reproduksi manusia. Arus globalisasi yang terus-menerus memasukkan nilai-nilai asing di Indonesia juga dapat membahayakan remaja ketika berurusan dengan perilaku seks. Dewasa ini, perilaku seks telah dinormalisasikan oleh beberapa negara maju. Dengan fakta ini, tidak sedikit masyarakat Indonesia yang ingin memegang prinsip yang sama, sehingga terbentuklah perilaku seks bebas di Indonesia. Pelaku seks bebas cenderung berpikir bahwa melakukan hubungan intim di luar pernikahan merupakan hak masing tiap individu yang tidak bisa diganggu-gugat. Sebetulnya, hal tersebut tergantung pada nilai kepercayaan yang dianut oleh tiap individu. Namun, perlu diketahui sisi lain dari bahaya seks bebas. Sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman remaja terhadap seks bebas, kami melakukan sosialisasi pada seluruh siswa kelas 8 yang bersekolah di SMP Kristen Petra 2 Surabaya. Pada sosialisasi kali ini, kami memberikan pretest dan posttest yang bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa terhadap bahaya seks bebas baik sebelum dan sesudah dilakukannya sosialisasi. Metode ini dilakukan untuk mengetahui tingkat keefektifan sosialisasi seks bebas dalam meningkatkan pemahaman remaja terhadap seks bebas. Materi sosialisasi yang kami bawakan berjudul The Dark Side of Free Sex. Kami memaparkan hal-hal yang perlu dipertimbangkan setiap individu sebelum individu tersebut melakukan sebuah hubungan intim. Selain itu, kami juga memaparkan dampak buruk yang disebabkan dari pola hidup free sex, baik secara moral maupun kesehatan fisik. Halo semuanya, jadi kami dari kelompok 6. Jadi hari ini kami akan melakukan sosialisasi mengenai seks bebas di SMP Kristen Petra 2 Surabaya.
Kalau mau tanya tentang sexual disease yang kayak AIDS, HIV, itu kalau misalkan kena, aku nggak tahu ada cure-nya atau enggak. Tapi kalau misalkan udah pernah kena, apa mereka masih bisa have sex atau they cannot have sex anymore? Gitu. Kayak kan mungkin aja udah nggak bisa gitu atau udah kena. Atau misalkan kalau udah sembuh, kita masih bisa. Saya mau bertanya mengenai seks bebas, poligami, bahkan LGBT itu sudah hampir disetujui banyak negara, ya di negara Eropa. Bahkan itu dianggap sebagai hal yang baik oleh pemerintah negara sana karena dianggap menyatakan cinta kasih kepada sama manusia. Padahal itu bukan perbuatan yang baik. Bahkan bila ada hamba Tuhan yang menyatakan bahwa itu perbuatan yang nggak baik, itu justru malah dihukum di negara tersebut. Itu kenapa mereka menganggap hal itu adalah hal yang baik. Padahal itu bukan hal yang tidak baik. Dari hasil pretest dan posttest para siswa, kami menemukan adanya peningkatan rata-rata nilai pada hasil posttest. Dengan adanya fakta ini, kami menyimpulkan bahwa pemberian sosialisasi mengenai seks bebas ini efektif untuk meningkatkan pengetahuan remaja terhadap bahaya seks bebas. Sekian laporan proyek kebangsaan dari kami, kelompok 6. Mohon maaf apabila terdapat ketidaksempurnaan dalam proyek kami. Kritik dan saran dari Anda akan kami terima dengan senang hati. Terima kasih.